Halo semuanya, kembali lagi di perkuliahan kita. Pada video kali ini saya akan membahas latihan soal kita untuk materi perolehan dan penyusutan. Jadi 3 soal, 41, 42, dan 4.3. Oke, sebelum itu saya ingin berpesan dulu. Jadi dalam pengerjaan latihan ini ada beberapa yang menyampaikan pertanyaan kepada saya. Nah, pesan saya gini. Untuk mengerjakan soal mengenai penyusutan ini, jadi penyusutan bisa dibilang dasar kita untuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai pelepasan aktiva. Jadi, kalau di penyusutan kalian sudah tidak paham atau tidak lancar, akan agak berisiko pada saat nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, jadi pesan saya seperti ini. Kalau dalam kalian mempelajari mengenai penyusutan, kalian pahami konsepnya, pahami mengapa perhitungannya seperti ini. Jadi kemarin beberapa ada yang nanya saya, Pak, pembelian tanggal 1 Mei, itu termasuk awal tahun nggak Pak? Kita mikir simpelnya aja, 1 Mei ya bukan awal tahun lah. Jadi nggak perlu kalian tanyain seperti itu. Ya, jadi selain kalian melihat, mungkin hitungan saya dibagi dua, ada yang pada awal tahun, ada yang bukan awal tahun. Nah, kalian perhatikan, yang awal tahun itu belinya tanggal berapa, yang bukan awal tahun itu belinya tanggal berapa. Dan ingat perlakuan untuk yang tanggal, misalnya di atas tanggal 16 ataupun yang sebelum tanggal 16, itu perlakuannya seperti apa. Semua sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan di contoh soal. Jadi kalau kalian masih bingung, bisa dilihat kembali di contoh soal. Ya, jadi jangan terpaku kaku sekali bahwa pokoknya kalau 1 Januari awal tahun, selain 1 Januari bukan, atau misalnya setiap tanggal 1 itu disebut awal tahun. Ya enggak lah, 1 Mei masa awal tahun. Kita mikir simpelnya aja kayak gitu. Ya, jadi jangan terpaku mati sama kata-kata yang ada di modul. Modulnya nggak salah sih, tapi ya kita harus pahami. Jadi jangan hanya serta-merta melihat, tulis. Kita harus pahami kenapa pengerjaannya seperti itu. Ya. Kemudian untuk penyusutan, nah misalnya di soal diminta hanya untuk 3 tahun. Padahal umur manfaatnya 5 tahun. Itu bagaimana Pak? Ya kamu kerjakanlah. Karena hanya diminta 3 tahun ya malahan lebih ringan. Jadi saya tidak minta kamu kerjakan full sampai tahun kelima. Jadi cuma kerjain 3 tahun. Saya meringankan. Jadi ya udah kamu kerjain 3 tahun aja. Tidak perlu kerjain semuanya. Seperti itu. Oke. Kemudian ada beberapa yang nanya, Pak, ini apakah semuanya harus sama persis kayak yang di contoh soal Bapak kemarin? Jawabannya tidak. Jadi kamu sesuaikan. Misalnya hanya diminta untuk menghitung penyusutan. Ya kamu hitung penyusutannya. Kamu tulis perhitungannya berapa kali berapa, ya udah sama dengan berapa. Itulah penyusutannya. Tidak perlu bikin tabel. Nah, kecuali ditanya, kecuali diminta sama soal ya, buatlah tabel penyusutan ya, itu udah pasti bikin tabelnya. Buatlah jurnal penyusutan ya, udah pasti bikin jurnalnya. Oke? Nah, jika misalnya ada satu contoh lagi, misalnya diminta untuk hitung penyusutan serta nilai bukunya. Kalau kamu bisa menghitung penyusutan dan nilai buku tanpa menggunakan tabel, boleh. Selama jelas ya hitungannya. Tapi selama kalian bingung mau gimana hitungnya, ya udah pakai tabel. Karena di tabel sudah ada beban penyusutan berapa, nilai bukunya berapa, kayak gitu. Ya, itu aja pesan saya. Nah, kita masuk ke soal 4.1. Jadi singkat cerita di sini ada 4.1 tanggal 2 Januari 2018. Nah, ini benar-benar awal tahun nih. Perusahaan membeli sebuah mesin dengan harga 10 juta. Saya pakai highlight aja deh. Oke, jadi tanggal 2 Januari 2018, perusahaan beli sebuah mesin dengan harga berapa? Yaitu 10 juta rupiah. Berarti ini perolehannya. Serta dikenakan biaya angkut pembelian. Nah, ternyata ada tambahan nih. Ada biaya angkut 1.500.000 dan asuransi pengiriman 1 juta. Nah, pertanyaan pertama, apakah semua ini termasuk ke dalam perhitungan harga perolehan? Jawabannya iya. Berarti 10 juta plus 1,5 plus 1 juta sama dengan 12.500.000. Itu perolehannya. Oke, residunya 500.000, umur manfaatnya itu 5 tahun. Umur manfaat sama dengan umur ekonomis, masa manfaat itu sama ya. Kemudian taksiran jumlah hasil produksi. Nah, ini untuk metode unit produksi aja. Yang dihasilkan selama umur manfaat sebanyak 5 juta unit. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sekian. Oke. Diminta hitunglah beban penyusutan dengan metode garis lurus atau menurun, jumlah angka tahun dan unit produksi.
dan jurnalnya juga. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Nah, step pertama, jadi saya selalu tulis bagian yang diketahui dulu. Kalau kalian tidak mau tulis diketahui, tidak masalah. Jadi tidak perlu sama persis dengan punya saya. Yang penting, apa yang diminta sama soal, kamu penuhi, kamu kerjakan. Ya. Kalau saya mungkin versinya lebih lengkap. Kalau kalian ada versi yang lebih singkat tapi benar, sesuai yang diminta di soal, ya boleh, kerjakan aja. Oke, ini tanggal pembeliannya. Penting nggak tanggal pembelian? Penting untuk mengetahui apakah bulan tersebut kita susulkan atau enggak. Perolehannya 12.500 ini ditambahin semua. Residu 500.000, manfaat 5 tahun. Nah, ini metode garis lurus. Berarti cara hitungnya harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. 12.500 kurangi 500.000 dibagi 5 tahun. Berarti per tahunnya 2.400.000. Oke, di soal diminta hitung beban penyusutan. Nah, kamu mau hitungnya manual boleh, tahun 2018 sekian, 2019 hitungannya sekian, 2020 sekian, boleh. Nah, tapi saya lebih prefer pakai tabel. Jadi saya menjawab pakai tabel. Kalau punya kalian bukan tabel, nggak berarti langsung salah, nggak ya. Yang penting kalian ada menjawab apa yang diminta sama soal, yaitu berapa penyusutannya. Jadi yang penting hanya berapa penyusutannya. Oke. Berarti 2018, 19, 20, 21 sampai 22. Harga perolehannya 12.500.000. Semuanya sama. Oke, beban penyusutan. Nah, di tahun 2018, beban penyusutannya berapa? Apakah full 2.400.000 atau tidak? Jawabannya adalah full. Kenapa? Karena kita mengacu ke tanggal pembelian. Kalau kita lihat di sini tanggal 2 Januari 2018. Berarti bulan Januari kita hitung nggak penyusutannya? Yaitu kita hitung. Oke, maka karena bulan 1 atau bulan Januari kita hitung penyusutannya, berarti dari bulan 1 sampai bulan 12 kita hitung semua penyusutannya. Atau bisa kita bilang untuk tahun 2018 kita susutkan beban penyusutan itu full sebesar 2.400.000. Oke, nanti akumulasinya 2.400.000, nilai bukunya 10.100.000. Perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Saya jelaskannya mungkin agak perlahan, jadi biar kalian bisa lebih memahami. Oke, 2019 sama 2.400.000, akumulasinya berarti bertambah jadi 4.800.000, nilai bukunya sekian. 2020 masih sama, akumulasi bertambah 7.200.000, nilai buku. 2021 sama juga beban penyusutan, akumulasi bertambah, nilai bukunya semakin kecil. Ya, perolehan kurangi akumulasi. 2022 penyusutan 2.400.000, akumulasinya 12 juta, berarti nilai bukunya 500.000 rupiah. Berarti sesuai sama nilai residu yang di soal. Otomatis jawaban kalian sudah benar. Oke, saya kasih satu contoh. Misalnya, di sini saya ubah dikit aja infonya. Tanggal pembeliannya sini 16 Januari. Oke, berarti tahun 2018 kita susutkan berapa bulan? Saya ulangi, tanggal pembeliannya saya ubah menjadi 16 Januari. Oke, saya ubah jadi 16 Januari. Berarti beban penyusutannya berapa untuk tahun 2018? Yaitu 2.400.000 kita kalikan 11 dibagi 12 bulan. Kenapa seperti itu? Karena, ingat ya, pokoknya aturannya gini, kalau kamu belinya di atas tanggal 15, berarti untuk bulan tersebut kita tidak hitung penyusutannya. Kalau kamu belinya di atas tanggal 15, berarti untuk bulan tersebut kita tidak hitung penyusutannya. Oke, maka di sini harus dikalikan 11 bagi 12. Sehingga nanti tahun 2023 di sini akan ada penyusutan sebesar 2.400.000 kali 1 bagi 12. Oke, maka residunya itu 500.000 rupiah. Nilai bukunya 500.000 rupiah. Sesuai nilai residu yang ditentukan. Kayak gitu. Misalnya deh, di sini saya ganti. Pembeliannya itu 15 Januari 2018. Nah, karena ini tanggal 15, ingat ya. Kalau tanggal 15, berarti untuk bulan tersebut kita hitung penyusutannya. Berarti untuk 2018, bulan Januari kita hitung, berarti Februari sampai Desember, full,
otomatis tanggal 2018 itu full kita susulkan 2.400.000. Berarti jawabannya ya seperti ini. Kalau misalnya tanggal pembeliannya 15 Januari. Kayak gitu. Oke, ada yang bertanya, Pak, berarti jurnal penyusutannya itu kayak gimana sih untuk garis lurus? Oke, jadi untuk jurnalnya itu sendiri, akun yang digunakan adalah beban penyusutan apa? Misalnya di sini kan mesin. Nanti beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Berapa? Nah, di soal ini kan kita tiap tahunnya selalu 2.400.000. Jadi berarti setiap tahunnya kita bikin jurnal penyusutan itu beban penyusutan mesin 2.400.000 pada akumulasi penyusutan mesin 2.400.000. Itu kita jurnal setiap akhir tahun 2018, berarti jurnalnya ini. 2019 juga sama, jurnalnya nih, nominal 2.400.000. 2020 juga sama, nominalnya seperti ini. Jadi saya tidak bikin per tahun, bukan nggak bikin per tahun ya, karena nominalnya sama, jadi saya gabung ke satu jurnal aja. Ya, tapi jurnal ini akan muncul pada setiap akhir tahun yang bersangkutan. Berarti 2018 satu jurnal seperti ini. 19 satu jurnal, 20 sama juga, 21 dan 22 juga sama. Satu jurnal seperti ini, 2.400.000 setiap tahunnya. Oke, lanjut ke saldo menurun. Ini bagian diketahuinya sama, saya hanya mengulang aja. Kalau kalian merasa udah Pak, saya udah tulis di atas ini, ya udah, bagian ini kalian tak usah tulis lagi ya. Ini karena saya pakai Excel, jadi saya lengkap-lengkap agar ngajarnya lebih enak, kalian lebih bisa memahami. Oke, yang pertama untuk tarif penyusutannya. Karena ini saldo menurun, ingat tahapan pertama kita hitung tarif penyusutan. Berarti 2 kalikan 100% dibagi N. Sama dengan 2 dikalikan 100% dibagi N, N-nya 5 tahun. Sama dengan 40%. Oke, sekali lagi saya pakai tabel. Kalau kalian bisa tanpa tabel, boleh. Oke, 2018 sampai 2022 perolehannya sama. Nah, tarif penyusutannya. Berarti kita mulai dari 2018. Tarif penyusutan itu 40%. Berarti 40% dikalikan 12.500.000 sama dengan 5 juta. Akumulasinya 5 juta berarti nilai bukunya sisa 7.500.000. Oke, harga perolehan kurangi akumulasi sama dengan nilai buku. Lanjut, tahun 2019. Tarifnya 40%, beban penyusutannya berarti 40% dikalikan, jangan kalikan ininya, 12.500.000, jangan. Tapi kalikan nilai buku akhir tahun sebelumnya, yaitu 40 juta dikalikan dengan 7.500.000. Oke, ini hasilnya, akumulasi berarti ditambahin, nilai buku berarti di perolehan kurangi akumulasi. Lanjut, 2020 40%, berarti 40% dikalikan 4.500.000, sama dengan penyusutan tahun 2020. Oke, berarti lanjut juga, tahun 2021, 40% dikalikan 2.700.000, dapatlah penyusutannya 1.080.000 untuk tahun 2021. Akumulasinya sekian, nilai bukunya sekian. Nah, di tahun terakhir, oke, kita tidak pakai tarif lagi. Kenapa? Karena untuk tahun terakhir, ingat ya, kita menyesuaikan nilai bukunya. Jadi kita harus bikin nilai buku di sini untuk antara nilai bukunya 0 atau nilai bukunya sama besar dengan residunya. Kalau ada residu. Kalau tidak ada residu, berarti nilai buku sama dengan 0. Harus kita paksa sampai 0. Oke, berarti di sini kondisinya ada nilai residu, 500.000. Berarti penyusutan tahun terakhir sama dengan nilai buku tahun sebelumnya 1620 dikurangi dengan residu. Oke. 1620 dikurangi dengan residu yaitu 500.000 sama dengan 1120. Sehingga akumulasinya jadi 12 juta, nilai bukunya menjadi 500.000. Sesuai nilai residu yang di soal. Oke. Jurnalnya. Untuk jurnal, akunnya selalu sama setiap tahun, nominalnya aja yang berbeda. Contoh tahun 2018 ini 5 juta. Berarti di sini saldonya 5 juta debit, 5 juta kredit. Kemarin ada yang salah ya. Contoh yang tahun 2019. Di sini saldonya 3 juta ya penyusutannya. Maka di jurnal juga 3 juta. Jadi 3 juta, 3 juta. Kemarin ada yang mungkin agak bingung. Jadi dia sebelah debitnya 3 juta. Sebelah kreditnya dia 8 juta. Dia ngikutin angka yang di sini. Jadi 8 juta. Salah lah. Masa jurnal debit kredit nggak seimbang? Kuncinya kan itu dulu. Kalau itu kalian sudah tidak paham, ya agak susah ke depannya. Oke, jadi jurnalnya seperti ini. Saya lanjut untuk si angka tahun. Dicocokin dulu jawabannya. Oke.
saya lanjut ke angka tahun. Nah, di angka tahun, ini saya munculin diketahuinya. Oke, tahapan pertama kita mencari jumlah angka tahunnya. Berarti N dikalikan N tambah 1 dibagi 2. Oke, saya pakai rumusnya seperti ini. Kalau nggak mau pakai rumus, berarti umur manfaatnya 5 tahun. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Sama dengan 15. Itu cara kasarnya, cara manualnya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Oke. Jadi sekali lagi, karena ini dibeli tanggal 2 Januari, berarti untuk tahun 2018 kita hitungnya full. Maka di sini 2018, untuk mencari penyusutannya, berarti sama dengan sisa tahun. Berarti untuk tahun pertama kan kita ada 5 tahun nih umur manfaatnya. Berarti untuk tahun yang pertama, sisa umur kita masih 5 tahun. Dibagi dengan total ini, angka tahunnya yaitu 15. Dikalikan perolehan kurangi residu. Oke, dapatlah 4 juta. Lanjut 2019, berarti sisa umurnya berapa? Yaitu 4 tahun. Berarti 4 per 15, kalikan perolehan kurangi residu, dapatlah 3.200.000. 2020 berarti sisa 3 tahun. Oke, dikalikan juga. 2021 berarti sisa 2 tahun. Dikalikan juga. 2022 berarti sisa 1 tahun. Yaitu sisa tahun 2022 doang. Berarti 1 per 15 dikalikan. Nah, dapatlah penyusutannya. Oke, sebenarnya kalian kalau sudah sampai sini udah benar. Cuman saya tambahin ke tabel penyusutannya biar lebih paham. Jadi tabelnya seperti ini, perolehannya sama. Tarif penyusutan saya ambil dari sini. Oke, beban penyusutannya saya ambil dari sini. Saya copy paste. Nah, akumulasi penyusutan. Berarti ini tahun 2018 4 juta. Tahun 2019 berarti 4 juta tambah 3.200.000 sama dengan 7.200.000. Oke, tahun 2020 berarti ditambahin. Berarti ini akumulasi. 2021 berarti tambahin hasilnya 11.200.000. 2022 berarti full semuanya ditambahin sama dengan 12 juta. Oke, ini nilai bukunya. Perolehan kurangi akumulasi. Oke, nilai bukunya 500.000 sesuai dengan residu di soal. Berarti benar. Lanjut ke jurnalnya. Untuk akunnya sama persis ya. Jadi yang membedakan antara metode satu dan metode lain itu bukan jurnalnya, melainkan nominal di jurnal. Jurnal selalu sama, bahwa penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Nah, nominalnya yang berbeda, mengikuti hasil setiap tahunnya. Ya, 2018 berarti 4 juta, 2019 berarti 3.200.000, dan seterusnya. Oke, lanjut soal berikutnya. Unit produksi. Bagian diketahui saya munculkan, umur manfaatnya itu 5 juta unit. Oke, pertama cari tarif penyusutannya, berarti perolehan kurangi residu, kemudian dibagi umur manfaat, yaitu 5 juta unit, bukan 5 tahun ya. Jadi ingat, unit produksi itu tidak pakai tahun. Pakainya adalah kapasitas produksinya. Baik itu jam, baik itu unit, kilometer, dan lain-lain. Tergantung umur manfaat yang ditentukan. Tergantung kapasitas yang ditentukan. Oke, maka perolehan kurangi residu dibagi umur manfaatnya, dapatlah 1 unitnya itu 2,4 rupiah. Nah, kita masukin ke, saya pakai tabel. Jadi, sini sudah ada tahunnya, harga perolehannya 12.500.000. Unit produksi, itu yang diketahui di soal. 1 juta, 1.200.000, 1.200.000, 900, sama 700.000. Saya masukin, tarif penyusutan 2,4, berarti beban penyusutannya, saya kalikan antara unit produksi sama tarif penyusutan. Ya. Kemudian akumulasi, penyusutan berarti 2.400.000. Ini nanti tahun kedua ditambahin. Tahun ketiga ditambahin juga semuanya. Oke, dan nilai bukunya. Jadi saldo akhir si nilai buku sebesar nilai residu. Berarti benar. Ayat jurnalnya juga sama, yang membedakan hanya nominalnya sesuai masing-masing tahun. Oke, gitu untuk yang soal 4.1. Kita lanjut yang 4.2. Berarti 4.1 udah selesai. Kita cuma minta hitung beban penyusutan sama jurnal yang diperlukan. Sekali lagi, saya pakai tabel agar lebih lengkap. Namun punya kalian jika tidak pakai tabel juga boleh. Karena di sini tidak diminta bikin tabel. Ya, yang penting pandai-pandai kalian hitung, apa yang diminta di soal itu bisa kalian jawab. Oke, lanjut soal 4.2.
Nah, di sini sudah ada beberapa soal, beberapa transaksi, dan ada 6 item yang perlu kita penuhi. Oke, kita mulai dari poin pertama. Nomor 1, pembelian, kita diminta untuk bikin jurnal, tapi ya, kalau mau bikin jurnal pasti ada perhitungan dong. Jadi kalau ada yang perlu dihitung, sajikanlah perhitungannya. Oke. Nomor 1, poin 1, kita diminta bikin jurnal untuk pembelian peralatan tanggal 2 Januari 2018. 2 Januari 2018, kita membeli sebuah peralatan secara tunai 85 juta. Kita bayar jasa pemasangan 3 juta. Oke, berarti perolehannya itu 85 juta tambah 3 juta. Oke, perolehannya itu 85 juta tambah 3 juta. Itu peralatan dibeli dengan tunai, berarti peralatan pada kas. 88 juta. Lanjut. Nomor 2, kita diminta hitung biaya depresiasi. Saya ganti warna. Hitung biaya depresiasi atau biaya penyusutan 31 Desember 2018. Oke. Berarti belinya 2 Januari, kita susutkannya di 31 Desember 2018. Berarti kita susutkannya apakah full untuk tahun 2018? Jawabannya adalah iya. Karena kita belinya tanggal 2 Januari. Kecuali kita belinya tanggal 18 Januari misalnya. Berarti untuk tahun 2018 kita hanya susutkan 11 bulan. Ya. Berarti kita hitung di sini, cara hitung penyusutan garis lurusnya gimana? Oke, sebelumnya gini, di soal sudah dikatakan umur ekonomisnya 8 tahun, nilai sisanya 8 juta, metodenya garis lurus. Oke, berarti metode garis lurus, cara hitungnya adalah perolehan kurangi residunya 8 tahun, dibagi 8 juta dibagi 8 tahun umur manfaatnya. Oke, sini 8 juta sama dengan 10 juta per tahun. Berarti beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan 10 juta untuk tahun 2018. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 3. Ganti warna lagi. Nomor 3, jurnal untuk mencatat biaya penggantian komponen peralatan tanggal 2 Januari 2020. Oke. Kita mengganti sebagian komponennya, biayanya 8.400.000. Penggantian komponen ini menambah umur ekonomis yang semula 8 tahun menjadi 12 tahun. Nilai sisanya sama dengan sebelum dilakukan penggantian komponen. Oke, kalian baca kembali materi yang kemarin saya bilang, saya lupa di halaman berapa. Nah, di sana dikatakan jika perbaikan ini menambah umur ekonomis si aktiva, maka jurnalnya apa? Yaitu jurnalnya bukan yang revenue expenditure, tapi yang capital expenditure. Ya, jadi yang perbaikan yang menambah umur manfaat si aktiva tetap. Jurnalnya gimana? Yaitu akumulasi penyusutan peralatan pada kas. Akumulasi penyusutannya di sebelah debit. Kenapa? Karena biaya penggantian ini kan menambah umur. Jadi karena menambah umur, otomatis akumulasi penyusutan yang sebelumnya sudah kita kreditkan semua nih, kita debitkan kembali. Kita mengurangi si akumulasi kita sebesar biaya perbaikannya, yaitu 8.400.000. Oke. Jurnalnya selesai. Berarti ini jurnal untuk poin ketiga selesai. Berikutnya. Nah, di nomor 4 kita diminta untuk hitung biaya depresiasi tanggal 31 Desember 2020. Oke. Nah, ini di bagian yang paling pentingnya. Jadi, karena di 2 Januari 2020 kita ada pergantian komponen yang menambah umur ekonomis, sehingga akumulasi penyusutannya ikut berubah karena kita debit, maka penyusutan di 31 Desember 2020 itu sudah tidak sama lagi. Jadi, biaya depresiasinya harus kita hitung kembali. Caranya gimana? Nah, ini sudah saya sajikan hitungannya. Jadi kita hitung ulang dari awal. Oke. Berarti sampai setelah penggantian komponen, ini harga perolehan awalnya kan 88 juta. Penyusutan, karena kita perbaikannya ini 2 Januari 2020. Nah, kita lihat yang sebelumnya sudah kita susutkan berapa? Yaitu 2018 kita susutkan sekali 10 juta, dan 2019 sekali lagi 10 juta.
Kemudian barulah ada penggantian komponen 8.400.000. Sehingga nilai buku yang baru itu 76.400.000. Oke, umur ekonomis. Di sini dikatakan 8 tahun menjadi 12 tahun. Nah, perlu kalian ingat, di 2 Januari 2020 ini, kita udah jalan 2 tahun. 2018-2019. Oke, jadi umurnya dari yang 8 tahun menjadi 12 tahun, kamu kurangi dengan 2 tahun yang sudah berlalu, yaitu 2018 sama 2019. Maka tahun yang baru adalah 10 tahun. Residu dikatakan sama dengan sebelum dilakukan penggantian, berarti 8 juta. Oke, nah ini adalah dasar untuk menghitung penyusutan yang baru di tahun 2020. Oke, ini saya sekilas informasi tambahan. Efek dari pencatatan ini apa sih kepada pelaporan di laporan posisi keuangan atau di neraca? Nah, karena kita menjurnal seperti ini, maka peralatan kita itu masih tetap 88 juta. Akumulasi peralatan kita menjadi 11.600.000. Oke. Harusnya kan 20 juta nih akumulasinya. Tapi karena di 2 Januari ada perbaikan sehingga kita mendebit akumulasi penyusutan peralatan 8.400.000, maka akumulasi kita berkurang. Oke, akumulasinya berkurang. Sehingga nilai bukunya menjadi 76.400.000. Sama seperti yang saya hitung. Lanjut. Nah, berarti untuk 31 Desember, hitung penyusutannya gimana? Yaitu pakai nilai buku yang baru. 76.400.000 dikurangi 8 juta, ini residunya, dibagi 10 tahun. Dapatlah 6840. Berarti tahun 2020 kita full mencatat 6.840.000. Oke. Lanjut lagi. Di tanggal 5 terdapat perbaikan yang dilakukan, poin 5, perbaikan dilakukan tanggal 2 Januari 2022. Berarti ada perbaikannya 3.800.000. Nah, perbaikan ini menaikkan produktivitas peralatan, dalam kurung menambah nilai aktiva tetap. Kalau menambah nilai, berarti kamu jurnalnya gimana? Berarti perbaikan ini kita jurnal ke akun aktiva tetap yang bersangkutan. Jadi kan karena di sini menambah nilai aktiva, jadi kita jurnal ke akun aktiva tetap yang bersangkutan. Yaitu 3.800.000 kita jurnal sebagai, di sini kan akunnya itu aktiva tetapnya adalah peralatan. Berarti peralatan di sebelah debit bertambah pada kas. Oke. Nah, jurnalnya seperti itu. Jadi hanya seperti ini aja. Efek dari jurnal ini apa? Nah, karena nilai peralatan kita berubah, ya jadi otomatis kita harus menghitung kembali penyusutannya kita untuk tahun 2022. Oke, jadi efek dari perbaikan ini apa? Efeknya adalah nilai buku kita berubah. Nilai buku berubah, otomatis penyusutan juga berubah. Oke, di sini berarti harga perolehannya saya hitung ulang. Perolehannya 88 juta, penyusutan 18, 19, ini hitungan tadi ya. Di atas ini, saya cuma copy paste ke bawah. Nah, perbaikannya itu 2022. 2 Januari 2022. Berarti sudah berlalu. Ini 18, 19 yang udah nih disusutin. Nah, berarti penyusutan 2020 berapa? Yaitu, ini nih. 6840. 2021 penyusutannya berapa? Berarti masih sama, 6840. Berarti kita masukin di sini. 6840. Nah, biaya perbaikan aktiva yaitu 3.800.000 di sini. Berarti kita masukin 3.800.000, kita totalkan, nah dapatlah nilai buku yang baru yaitu 66.520.000 rupiah. Oke. Di perbaikan yang 2022 ini tidak menambah umur ekonomis, tapi nilai residunya naik jadi 9 juta. Berarti umurnya kan berapa? Umur yang baru kan 12 tahun nih dari yang gara-gara yang sebelumnya. Yang di sini. Umur yang baru adalah 12 tahun. Nah, kita kurangi 4 tahun. Kenapa? Karena kita sudah berjalan 4 tahun. Yaitu 18, 19, 20, dan 2021. Berarti tersisa 8 tahun. Nilai residunya berubah jadi 9 juta. Oke, di samping sini sekali lagi ini tambahan dari saya.
Kondisi di pelaporan di neracanya gimana? Akun peralatan yang awalnya 88 juta berubah menjadi 91.800. Kenapa? Karena baru ditambahin 3.800 nih. Gara-gara ada perbaikan yang menambah nilai aktiva. Berarti 3.800 tambahkan dengan harga perolehan. Maka saldo di neraca kita untuk akun peralatan jadi 91.800. Akumulasinya jadi 25.280. Terdiri dari apa? Yaitu akumulasi tahun 2018, 19, kemudian perbaikan 2020, penyusutan 2020 dan 2021. Dapatlah 25.280. Maka nilai bukunya menjadi 66.520.000. Sama dengan yang kita hitung tadi. Oke, lanjut. Depresiasi tanggal 31 Desember 2022. Penyusutan untuk tahun 2022. Oke, berarti nilai buku yang baru ini, hukum ekonomisnya ini, residunya ini. Berarti tinggal kita hitung, 66.520 kurangi residu 9 juta dibagi 8 tahun. Berarti dapatlah penyusutan tahun 2022. 7190. Tahun berikutnya penyusutannya berapa? Di 2023. Penyusutannya berapa? Yaitu masih sama 7190. Begitu seterusnya sampai akhir tahun ke-12. Oke, jadi seperti ini cara pengerjaan untuk yang soal 4.2. Poin utamanya gini. Setiap kali terjadi perbaikan yang mempengaruhi entah itu mendebet peralatan ataupun mendebet si akumulasi penyusutan peralatan, maka harus kita hitung ulang kembali penyusutan kita. Cara hitungnya ulangnya gimana? Paling pertama cari nilai bukunya. Oke. Nilai buku dapat dari perolehan dikurangi dengan penyusutan yang sudah berlalu. Kebanyakan kemarin salahnya mereka hanya masukin yang 2018. Lupa masukin yang 2019. Begitu juga dengan yang 2020 dimasukin, 2021-nya lupa. Kayak gitu. Ya, jadi perolehan kurangi penyusutan, kemudian ditambah dengan biaya perbaikannya. Oke, dapatlah nilai buku. Barulah kita hitung, ini juga sama nih, kita cari nilai bukunya. Barulah kita lihat umur ekonomisnya berubah gak? Kemudian nilai residunya berubah gak? Kayak gitu. Ya, itu poin utamanya. Jadi saya ulangi sekali lagi, tahapan pertama, cari nilai buku. Kemudian berikutnya, lihat umur ekonomisnya sisa berapa atau ada perubahan nggak? Kalau ada perubahan ya, jadi berapa sisanya? Kemudian nilai residunya, apakah ada perubahan? Kalau tidak, berarti sama kayak sebelumnya. Kalau 3 komponen itu kamu sudah tahu, berarti tinggal hitung penyusutan yang terbaru untuk tahun tersebut. Oke. Soal ini tergolong masih simple. Kenapa? Karena untuk perbaikannya, ini juga sama perbaikan, sama pembeliannya itu masih di awal tahun. Jadi 2 Januari 2018, 2 Januari 2020, 2 Januari 2022. Nah, soal ini akan lebih complicated, akan lebih kompleks jika perbaikannya misalnya 3 Maret 2020. Ya, ini 5 Mei 5 Mei 2022 misalnya. Kita belinya di 1 Juni 2018. Nah, itu perhitungannya akan berubah total. Jadi akan lebih complicated. Kenapa? Karena penyusutan yang kita hitung sudah tidak lagi full 1 tahun. Jadi penyusutan yang kita hitung harus kita lihat. Untuk tahun ini ambil 5 bulan doang. Untuk bulan ini ambil 7 bulan doang. Kayak gitu. Ya, jadi dicampur dengan penyusutan yang bukan awal tahun. Jadi karena ini berhubung semuanya 2 Januari, maka hitungannya lebih simple. Oke, untuk yang 4.2 selesai. Kita lanjut 4.3. Oke, 4.3 kita lanjut. Jadi ini perusahaan dia membeli sebuah alat pemanas atau kita masukin ke peralatan. Dia belinya 1 Mei 2021. Nah, ini belinya 1 Mei 2021. Jadi simpelnya gini, untuk tahun 2021 kita susutkannya berapa bulan? Yaitu dari Mei, karena ini 1 Mei berarti bulan Mei ini dihitung. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 8 bulan. Maka perhitungannya harus kamu sesuaikan. Contoh garis lurus berarti untuk 2021 penyusutan tahunannya misalnya 2 juta. Berarti 2 juta kalikan 8 per 12. Oke, jadi perhatiin ya, ini belinya 1 Mei. Jadi kalian jangan kaku, Pak ini 1 Mei. Berarti ini awal tahun bukannya? Ya, jangan kalian tanya.
1 Mei ya pasti bukan awal tahun lah. Kita nanya anak SD juga tahu 1 Mei bukan awal tahun. Kayak gitu. Oke, di sini ada datanya, beberapa datanya. Harga alatnya sekian, biaya kirim, biaya pemasangan. Berarti untuk si perolehan 3 komponen ini kalian tambahin semuanya. Kemudian ada umur ekonomisnya 5 tahun, kapasitas produksinya 500.000 jam, itu untuk unit produksi, dan nilai residunya 2 juta. Selama tahun 2021, alat tersebut digunakan 10.500 jam. Ini keterangan untuk, ini informasi untuk metode unit produksi. 2022 dan 2023 masing-masing 82.000 jam sama 96.000 jam. Oke, divisi akunting selalu tutup buku 31 Desember. Nah, kalian diminta hitung penyusutan tahun 2021, 22 dan 23. Hanya 3 tahun. Jangan tanya, Pak, bukannya 5 tahun ya? Ya, kalian cuma diminta 3. Kerjain 3 aja. Oke, selain depresiasi, kalian diminta untuk menghitung nilai bukunya. Alangkah lebih baik sih pakai tabel penyusutan aja, lebih gampang. Oke, metodenya ada 4 metode. Saya langsung bahas di soalnya. Jadi ini bagian ketahuinya. 1 Mei tanggal belinya. Perolehan jadi 110 juta, residunya 2 juta. Umur manfaatnya 5 tahun. Oke, jadi ini rumus untuk yang garis lurus dulu. Perolehan kurangi residu dibagi umur manfaat. Dapatlah 21.600. Nah, kita hitung cuma untuk 2021, 22 sama 23. Perolehannya 110 juta. Beban penyusutan 1 tahun itu 21.600. Karena di 2021 kita belinya tanggal 1 Mei, maka di 2021 kita susutin berapa bulan? Berarti dari Mei sampai Desember, yaitu 8 bulan. Maka di sini dihitung 21.600 dikalikan 8 bulan dibagi 12. Dapatlah 14.400. Ini kali 8 bagi 12. 14.400. Oke, akumulasi penyusutan dan nilai buku. Tahun 2022 disusutin berapa? Yaitu full 21.600. Oke, jadi ini nilai bukunya. Untuk masing-masing tahun dan penyusutan untuk masing-masing tahun. Dari 2021 sampai 2023. Nah, Pak, saya mau lihat tabel full-nya dong. Oke, ini tabel full-nya saya. Sorry. Pak, apakah perlu bikin sampai akhir penyusutan? Sekali lagi, tidak. Saya tampilkan hanya jika ada yang mau cocokin jawaban. Oke, jadi di 2024 full, 2025 full. 2026, karena 2021 sudah kita ambil 8 bulan, berarti sisa 4 bulan di tahun yang terakhir, yaitu tahun 2026. Berarti kalikan 4 bulan bagi 12. Maka nilai buku yang dihasilkan 2 juta. Sesuai residu di soal. Oke. Lanjut. 4.3 poin B. Jumlah angka tahun. Ini bagian diketahui. Kita hitung jumlah angka tahunnya. Dapat 15. Nah, penyusutan per tahun. Ingat 2021 kita hanya 8 bulan. Oke, hanya 8 bulan. Kalikan dengan tarif penyusutannya. Jadi jumlah angka tahun untuk tahun 2021 berarti masih sisa 5 tahun umurnya bagi 15. Oke, kalikan ini perolehan kurangi residu, dapat hasilnya 2022. Jadi tarif 5 per 15 ini baru kita ambil 8 bulan. Berarti 4 bulannya lagi di tahun berikutnya, yaitu 2022. Berarti 4 bulan pertama kita pakai tarif 5 per 15. Kenapa 4? Karena 2021 kita sudah ambil 8 bulan untuk tarif 5 per 15. Berarti 4 bulannya lagi di tahun berikutnya, yaitu 2022. Oke, ini sama, kalikan. Berarti 2022 kita udah ambil 4 bulan pakai tarif 5 per 15. Berarti lanjut, sisanya 8 bulan kita pakai tarif 4 per 15. Turun 1. Kalikan, dapatlah total yang disusutkan 2022 adalah 31.200. Lanjut. Ini 4 per 15 kita sudah ambil 8 bulan, berarti 4 bulannya lagi kita di 2023. Oke, 4 per 12, kalikan 4 per 15. Oke, lanjut, berarti untuk tarif 4 per 15 sudah kita pakai 12 bulan. Berarti sisanya 2023
8 bulannya kita pakai tarif 3/15. Kita turunkan 1. Oke. Nah, berarti untuk si tabel penyusutannya saya bikinnya seperti ini, perolehan. Tarif penyusutan, kita ambil dari ini, tarif penyusutannya. Oke. Beban penyusutan 24 juta. Oke, ini hitungan dari sini. Kita pindahin aja ke sini. Dan akumulasi serta nilai bukunya. Oke. Nah, misalnya ada yang mau cocokin nih. Saya kasih jawaban fullnya. 2024 berarti, ini misalnya ada yang mau ya. Jadi 2024, ini lupa totalnya. Oke, 2024, 2025, 2026. Berarti ini 3/15 sudah ambil 8 bulan. Berarti 4 bulannya lagi di 2024. Berarti 2024, 4 bulan pakai tarif 3/15. Dan sisanya 8 bulan pakai tarif 2/15. 2025 juga sama. Berarti ambil 4/12 pakai tarif yang 2/15. Dan sisanya pakai tarif 1/15. Dan terakhir 2026 pakai tarif 1/15 karena hanya sisa 4 bulan. Oke. Itu untuk perhitungannya. Untuk tabelnya seperti ini, saya tidak jelaskan. Yang penting nilai bukunya sebesar nilai residu. 2 juta berarti sebesar si residu juga 2 juta. Oke. Lanjut lagi 4.3. Saldo menurun. Ini bagian ketahui, tarif penyusutannya kita hitung. Nah, di sini saya bikin tabelnya. Sorry, ini 2021. Perolehannya 110 juta. Tarif penyusutan itu 40%. Nah, beban penyusutannya. Berarti 40% dikalikan 110 juta dikali 8/12. Karena ingat, kita belinya 1 Mei. Berarti 2021 kita susutkan 8 bulan. Oke, ini akumulasi sama nilai buku. 2022 berarti tinggal kalikan nilai buku ini sama 40%. Ini juga sama, kalikan nilai bukunya dengan 40%. Oke. Jadi ini adalah jawabannya. Bagi yang mau lihat full, saya unhide dulu. Ini versi yang disusutin sampai akhir. Jadi di akhir periode penyusutan yaitu 2026, si nilai buku harusnya kita nolkan. Namun karena ada residu, berarti nilai buku periode sebelumnya kita kurangi sama residunya, yaitu 2 juta. Sehingga yang kita susukan hanya 8454400 agar mendapatkan nilai buku sebesar residu, yaitu 2 juta. Sekali lagi, ini bagi yang lengkap aja, bagi yang mau belajar. Bagi yang hanya sekedar maksudnya bagi yang memenuhi jawaban yang ada di latihan soal, berarti ya cukup seperti ini aja. Tidak perlu bikin sampai 2025, 2026. Lanjut, unit produksi. Di sini diketahuinya, kita kemudian hitung penyusutan, tarif penyusutannya. Perolehan kurangi residu dibagi umur manfaat, yaitu 500.000 jam. Dapatlah Rp216, harusnya tidak ada koma. Ya, Rp216 per jam. Jadi saya masukin ke dalam tabel, ini perolehannya. Unit produksinya sesuai di soal, 10.500, 82.000, 96.000. Tarif penyusutan 216, beban penyusutan berarti dikalikan aja masing-masing. Akumulasi dan nilai buku. Ada yang nanya, Pak, punya saya nilai bukunya tidak sesuai residu. Ya iya, kamu ini cuma sampai 2023. Oke, misalnya deh sampai habis misalnya. Oke. Nah, untuk kerjakan sampai habis, kalian butuh informasi tambahan. Informasi apa? Yaitu di sini unit jam yang tersedia hanya 2021, 22 dan 23. Masih kurang 2024, 25 sama 26. Oleh karena itu, kalian nggak bisa kerjain sebenarnya. Ya, jadi ini saya tambahin sendiri unit produksinya. Misalnya 2024 itu 125, 2025 itu 95.000, dan 2026 itu 91.500. Maka perhitungannya seperti ini, sehingga nilai bukunya sebesar Rp2 juta sesuai residu. Ini soalnya saya tambahin sendiri, dengan catatan unit produksinya sekian. Kayak gitu. Oke, jadi begitu untuk soal latihan kita.
41, 42, dan 43. Ya. Jadi dipahami dengan baik, jangan hanya ini hitungnya gini, itu hitungnya gini. Jangan dihafal mati, tapi dipahami. Kalau kalian sudah paham, hitungnya pasti enak. Udah lancar. Jadi logikanya dapat, pemahamannya dapat, konsepnya dapat. Jadi tidak bingung lagi. Mau diputar gimana pun cerita soalnya, pasti kalian paham. Ya, semoga penjelasan saya bisa dipahami. Seperti biasa, jika ada yang kalian kurang pahami, kurang ngerti misalnya, atau ada yang masih kurang ada yang saya salah sampaikan atau apa, boleh kalian tanyakan. Oke, saya akhiri videonya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.